kita bersyukur aja kalau ini masalahnya udah selesai gitu. Kan ada semua keputusannya udah tertera di sana. Jadi begitu. Kita bersyukur adanya putusan Mahkamah Agung, sehingga inkrah jadinya kan, berkekuatan hukum tetap. Selama itu kan tuding menuding, ada KW, ada ini, ada itu. Nah, dengan adanya putusan sudah jelas siapa yang KW sesungguhnya. Kami itu tidak pernah expose sejak awal sampai sekarang nggak expose. Karena kami beranggap yang benar itu benar. Ya, kami nggak yang benar tidak benar. Maka saya melarang klaim saya, sudah jangan komentar, biarin aja komentar, lama-kelamaan dia sendiri yang rasain gimana. Jadi putusan Mahkamah Agung yang kemarin masuk dalam direktori daripada Mahkamah Agung tanggal 10 kemarin ya, sebenarnya sudah diputus tanggal 20 kalau lihat datanya itu 20 Mei sudah diputus ya, lihat itu ada. Maka saya kemarin baca, malah duluan kawan saya yang infokan saya, Pak, Bapak punya perkara udah diputus katanya, malah dari luar kota. Baru saya baca, lihat, betul ada. Udah kira-kira gitu. Nah, dengan ditolaknya berarti kembali kepada putusan PN Niaga kan? Nah, PN Niaga membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Jadi 6 sertifikat Ruben Onsu harus dibatalkan. 6 sertifikat ini dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena ada menyerupai pada pokoknya maupun pada seluruhannya. Ya, tadi siapa komentar itu mirip ya, sama semua. Inilah kondisinya. Ya, kita terus terang dapat hikmah yang baik sekali kali ini. Dan di luar dugaan bisa terjadi konflik ini. Mulanya klaim saya, Stefani, membuka ayam geprek bensu. Beliau adalah 2017. Awal tahun 2017 itu berancang, dan pada bulan April mulailah outlet yang pertama yang teman-teman tadi kunjungi di Pademangan. Itu outlet yang pertama. Itu tempat bersejarah itu. Jadi outlet pertama itu mulai di sana. Jadi menjelang buka itu, saudara Yordi, adiknya Ruben Onsu, sahabat beliau juga, sahabat dekat, udah kita kerjasama dong katanya. Ada Kang Tao katanya itu kan, orang itu kan, Kang Tao itu kan, ada Chan gitu ya, sama-sama dong. Ya, sebagai apa? Fungsinya sudah ada orang. Ya, dia bersedia menjadi manajer manajer operasional. Ya, dikasihlah dia operasional. Masuk menjadi manajer operasional. Terus dia usulkan supaya saudaranya Ruben Onsu bisa menjadi duta promosi. Ini kan polos, orang yang lihat mukanya itu udah polos. Ya, duta promosi ambassador. Kita kasih kesempatan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian lihat trennya naik besar. Dari pertama sampai bulan Agustus sudah ada 40 outlet. Wah, ini kesempatan. Terus dia klaim, Ruben Onsu klaim melalui pertama itu dia klaim bahwa dia tidak mau bersama kita lagi. Jadi kita menawarkan, kenapa, apa kurang kompensasi. Kita tawarkan juga yang tinggi. Ya, jangan sampai begitulah, nampaknya kita berjodoh gitu kan. Boleh 50-50. Dia tanpa modal loh. Itu apa yang disampaikan oleh Yordi kan gitu kan waktu itu. 50-50 akhirnya maulah kita. 2 hari kemudian datang semua sih, punya dia tidak boleh pakai. Pemutusan sepihak. Dia putusan sepihak.
itu punya dia katanya. Wah, kaget kita gitu, keterlaluan, sudah dikasih kesempatan malah punya dia katanya. Ya, itulah riwayatnya. Dia putusan sepihak. Mulai 3 kali 24 jam toko itu tutup, nggak boleh pakai nama ayam geprek pensu. Ini punya dia. Nah, ini bukan pada mas semua 40 galer ya kan? Nah, keputusan sepihak. Jadi kita kan kaget gitu kan. Udahlah kalau begitu gimana? Kemudian ini masih keluarga. Saya jalan aja. Kenapa rupanya? Orang badan hukum perusahaan punya kita. Dia ada nama. Ya dah, nggak masalah. Saya bilang jalan aja. Pakailah pengacara somasi 1, somasi 2. Terus masuk ke pengadilan. Jakarta Barat pertama. Menuduh kita perbuatan melawan hukum, PMH. PMH apa? You apa punya merek? Izin merek, you sertifikat merek ada? Nggak ada. Ya dah? Enggak, mereknya nggak ada kan? Dia ke PM Jabak di Jakarta Barat itu mengelak masalah merek. Saya udah tahu strateginya. Jadi terus Jakarta Barat putuskan kita dibuat kalah. Saya bilang ini aneh, namanya merek itu harusnya PN Jakarta Pusat, pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat. Tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah PMH gitu. Malah kita diminta ganti rugi sekian, saya udah lupa angkanya, ya dah? 10M. Berapa? 10M. 10M lebih. Loh, berarti yang yang laporan yang di PN Jakarta Barat itu ada keanehan berarti. Anehan. Jadi sudah itu saya ikutin banding, kita menang. Itu salah. Sampai KMA menang kita. Tanggal 10 putusan yang kemarin. Tapi itu nggak menjadi top hit. Yang kemarin top hit ini yang 575. Sudah itu sudah naik PT kita menang, dia gugat kita ke PN Jakarta Pusat. Niaga. Di samping gugat kita, dia gugat juga yang namanya yang pakai nama pensu juga yang ada di Bandung, bengkel susu. Ternyata dia kalah. Perkara nomor 48 itu 2018 kalah dia. Setelah kalah, dia beli bengkel susu ini. Jadi bengkel susu ini dia beli sebagai dasar memperkuat dia gugat kita. Penegasan Pak, berarti setelah itu baru dia membeli. Beli, kalah 2 hari dia beli, langsung cash, hebat kali. Nah, dia kalah dia beli, sudah beli, terus kita dia gugat dengan dasar itu, ya toh? Ya saya tampung, ya toh? Saya jelaskan, bengkel susu itu jual susu, bukan ayam geprek. Mana bisa sama? Logonya juga nggak sama. Logo dia itu sapi dengan kunci Inggris. Logo saya ayam. Mana bisa masuk? Nah inilah gugatan dia itu yang saya kira aneh ya. Bruder kali dia itu. Dikiranya dia itu bisa menang gitu kan. Dia beli dengan harga yang signifikan. Nggak usah saya sebutkan lah. Semua orang tahu kok. Nah di hati boleh cek coba. Di luar dugaan saya berani dia bayar sampai gitu besar. Ya dah, kalian boleh cek ya berapa dia bayarnya itu, menang dia. Apa tuntut kita? Wah saya tampung aja, saya rekompensi, dia kompensi, saya rekompensi. Ternyata hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dia, mengabulkan rekompensi saya, ya kan? Dia minta kitabnya dibatalkan. Ternyata saya rekompensi, hakim membatalkan dia punya, nggak layak untuk dapat. Memang saya juga agak aneh sedikit, berani kali. Sertifikat itu kita miliki hari yang sama dengan dia, hebat kali. Pagi kita dapat, malam dia dapat.
dia sertifikat double. Sertifikat Perek, AMG Payback itu sama-sama. Nggak tahu saya nggak berani menuduh gitu. Tapi kita dapat pagi, tahu-tahu katanya malam hari lihat jam 7 itu produk keluar. Iya atau tidak, saya nggak tahu lah. Tapi setelah kita, dari mana bisa dapat? Itu kan ada nomor urut. Nomor urut, kita 531, dia 5370, contoh, ini contoh. Nah disitulah nampak sekali. Yang duluan dapat adalah ayam dapat. Iya, kita. Iya kan? Sama hari tanggalnya doang ya. Sama yang dapatnya. Tetapi ada beda. Ada beda satu. Yang mendaftar pertama, kita 3 Mei. Saat dia mau mulai kerja itu, kita duluan daftar. Dia Agustus, saat dia mau keluar dari tempat kita, dia daftar. Jadi dalam ajas merek itu namanya first to file. First to file kita dapat lah 3 Mei duluan kan, daripada 22 Agustus. Nah inilah klik-klik dia itu. Saya juga terus terang menyayangkan bagi teman, ya teman tetap teman. Saya bilang nggak apa-apa, mungkin ada kecilapan dia mau apa ya terserah. Inilah kondisi yang terjadi di AMG Payback ini. Silakan. Ayo. Bahas apa nih? Ketika awal dulu kan ngajak kerja sama Jordi, apakah Jordi ada kawan juga nggak sih? Atau cuma mungkin di manajer operasional aja? Kalau ada berapa? Prinsip tidak ada. Aktornya tidak ada dia hanya sebagai karyawan, manajer operasional. Manajer operasional. Lantas apakah betul bahwa ketika sudah itu dari Ruben sendiri mempekerjakan salah satu karyawannya di situ? Oh betul. Kita tidak mentuduh ya, tidak menfitnah ya. Salah satu karyawan yang dimasukin, begitu dia keluar, ini orang juga keluar yang menjadi chief leader di Bensu sana. mungkin waktu dia masukin karyawan itu alasannya apa sih? Enggak, dia bantu kita. Cuma untuk bantu. Bantu quality control, dia mau cari tempat. Waktu karyawan itu keluar, Jordi juga itu keluar. Jordi keluar, dia keluar. Iya, Sama-sama keluar. 2 orang bukan satu lagi, satu bagian administrasi. Ya, silakan. Berarti ada 2 orang karyawan dari administrasi dan satu. Iya. Nah, satu ini bagian dapur. Bukan? Iya, dapur. Dia bekas dari sebelumnya punya. Dia sebelum gitu. Maksudnya itu, dia sebelumnya itu dia adalah chief dari besar, warung besar. Bensu dan Sarweda sama istrinya. Ya dah, dimasukkan ke tempat kita, tahu-tahu keluar. Tanpa pamit, ikut sekaligus. Dan begitu kan sudah ditempatkan di dapur. Tapi kita nggak menuduh ya. Itu Kira-kira ada. dia yang minta buat ditempatin di dapur itu. Oh iya, itu. Ya, karyawan di bidang ini. Nah waktu itu untuk Mbak Stefani ya. Mbak Stefani sendiri kenapa mengiyakan permintaan dari pihak sana? Namanya kawan baik. Teman baik, nggak nyangka apapun lah itu. Berarti udah Kan percaya. dia juga maksudnya dia bilang udah dia kan ngelola dapur yang di sana juga bekas yang lama. Dia bilang mau kesini Memperkuat. untuk memperkuat ya, jadi biar lebih detail SOP-nya atau apa-apanya semuanya, biar jadi lebih bagus gitu, lebih baik. Jadi ya kita mengiyakan aja. Berarti percaya gitu. Iya. Karena teman. Pasca Jordi dan karyawan itu keluar, apakah dari ayam geprek dan sudah ada untuk reach out gitu, ngomong dulu kenapa keluar? Itu saya jawab. Beberapa kemudian Itu ada. Kita mengharapkan dia itu jangan. Kita sudah memulai baik, sudah ada jodoh. Kalau dia minta, ya bagi 2. Kita kasih praktir mau 100, itu nggak bisa lagi. Ya kan? Dia minta 100 itu kenapa alasannya? Padahal kan dia Oh dia anggap nama itu dia punya. Cuma perkara nama. nama Bensu. Padahal bukan. Sebelum gabung sama kita sudah ada nama Bensu. Bensu itu adalah partner lagi satu, Benny Sujono. Ya dah. Dia sendiri nama Bensunya itu terus terang aja. Baru ada 2018. Setelah dia melihat peluang ini bagus,
dia maju ke pengadilan Jakarta Selatan. Nama singkat dia adalah Bensu. Dari 2018 Februari baru dia dapat. Ya kan? Dari itu dasar dia gugat kita. Padahal itu penetapan. Penetapan itu nggak ada ikatan dengan siapapun juga untuk kepentingan diri dia. Dari itulah dia menganggap bahwa Bensu itu punya dia. Aneh sekali. Ya kan? Nah, pengadilan Jakarta Selatan membenarkan dia pakai. Apakah rekan-rekan pernah mendengar dia pakai nama Bensu sebelum dia gabung dengan kita? Semua disebut Ruben kan? Sampai di sekarang TV semua Ruben kan? Nggak pernah ada Bensu. Nggak ada. Ruben semua. Nggak pernah ada. Coba lihat ANTV yang dia lakukan itu. Saya berani. Tolong kasihkan saya dokumen yang namanya ada Bensu di bawah tahun 2017. Nggak pernah Ruben Onsu semua. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Mbak Mani, apa maksudnya itu setelah dia minta 100% itu kan nggak dikasih nih. Dan terus akhirnya lahirlah outlet ayam Bensu yang bukan minta 100%. Jadi pembagian awalnya tuh untuk brand ambassador dia minta 30%. Awalnya pertama. Terus tiba-tiba dia ngajak kita meeting, dari pihak Rubennya meminta kita mengasih dia 50%. Akhirnya dia bilang kasih waktu kita mikir 1 minggu, tapi udah mau kita iakan, mau nih ketemu lagi, kita udah iyain. Ternyata 2 hari kemudian dia bilang dia tidak mau, dia mau buka sendiri. Kita disuruh tutup. Oh, itu ceritanya. Bukan dia minta 100%, maksudnya dia suruh Ya, kita tutup. aliasnya kan gitu iya. ya. Jadi mau ngambil alih lah itu ya. Ngambil Bensu itu singkatan nama dia. Ya. Emang sebetulnya awal Bensu itu siapa yang memutuskan sih dari? Ini Bukan pihak Rubennya. enggak. Dari nama Bensu jadi. Iya. Benny Yang Sujono itu sana. nama Bensu itu jauh sebelum Jordi Gabung. Kita punya akte perusahaan itu Maret sudah ada. Maret 2017. April kita buka. Tapi bukan bersamaan gitu. Enggak pernah ada. Jauh sebelum Jordi gabung. Iya. Ya. Terus Untuk menegaskan aja, berarti Benny Sujono ini statusnya adalah founder anaknya. Sama-sama mereka bertiga, Kurniawan ini sama Yonsen. Mau nanya kabarnya setelah putusan MA itu sudah keluar, katanya udah ada komunikasi dengan pihak Ruben. Saya sebagai orang tua yang mengerti hukum, saya melihat aja itu seolah-olah dia itu langgar pelang. Nggak usah lah ribut-ribut. Saya ada 3 kali ketemu sama Jordi. Itu setelah putusan atau sebelum putusan sama pengacaranya. Sebagai seorang pembela, saya selalu menganjurkan berdampingan, damailah yang baik-baik. Nah, sadarlah semua. Tarik sampai COVID sama-sama nggak ada perhatian, tahu-tahu keluar putusan Mahkamah Agung. Yang lebih lucu lagi, sebelum saya tahu putusan Mahkamah Agung itu, Jordi sama saya sama pengacaranya duduk bareng ngobrol makan siang. Di tengah makan siang itu keluar itu kawan forward ke saya, ini ada putusan Mahkamah Agung ini katanya. Itu maksudnya apa, duduk makan siang setelah keluar itu? Enggak, saya kan beretikat baik. Jangan ribut. Apa yang kau dirugikan atau kau mau rugikan kami apa? Nggak usah itu, bicara aja. Kita cari alternatif yang terbaik, solusi yang terbaik. Ya kan? Tahu-tahu keluar. Apa aja? Expose apa-apa kita nggak ada. Tahu-tahu sudah nampak itu. Itu aja. Tapi sudah ada komunikasi atau belum Pak setelah putusan MA itu keluar? Nah ada. Kemarin saudara Ruben juga sudah ketemu sama Kemarin saya. Kamis ini kan? Baru kemarin kami. Nah, ya kita sama-sama pola menjaga ini. Maka saya nggak mau berita itu berita yang miring, nggak proporsional. Maka saya ditelepon dari tadi pagi. Saya kira ada 20-30 yang datang, ini syukurlah. Ya toh?
minta waktu wawancara, oh saya kira bolehlah. Terus sikap saya terbuka pada siapapun juga, bolehlah. Nanti kumpul sore sama-sama, nanti datang kan repot, semua sama-sama kayak gitu. Ya oke, baru terjadi sekarang ini supaya tidak lari dari realnya itu. Nah, pertemuan kemarin itu Pak membicarakan apa setelah putusan MA itu? Oh, membicarakan begitu. Oh, kemarin intinya gitu, kita sama-sama tuh bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi sudah silakan, saya bilang itu. Ini merek-merek kita. Kamu mau pakai boleh, lisensi dari kita, izin dari kita. Memang dari kita kan, lisensi. Atau kamu mau kuasai ini, silakan saya lepas lagi kamu. Saya sudah memberikan penawaran yang terbaik kan. Pas pertemuan kemarin itu? Iya. Nah, saya jam pikir-pikir ya silakan. Nah, minggu ini mau ketemuan dengan saya. Tapi pas pertemuan kemarin itu Ruben meminta maaf atau gimana Pak? Oh, dia minta maaf sama saya. Kadang kalau saya kemarin bisa ketemu abang, saya kira masalah ini nggak sepanjang ini. Dia bilang, ya sorry lah. Dia bilang, baru hari ini saya mau punya waktu jumpa abang. Dia bilang, nggak apa-apa, saya bilang. Iya dah. Siapa saja yang kemarin datang, ada Bapak sebagai kuasa hukum dari AIM Perpesu, dan Ansu, itu siapa lagi Pak? Minum lah. Oh, kuasa hukumnya. Kuasa hukum. Dari AIM Perpesu cuma Bapak. Saya. Kira-kira gimana yang lain? Sebelum ini kan banyak yang mendengar kalau memang IM ini yang palsunya ya. Ada kerugian sendiri nggak sih? Pasti ada. Pasti dong. lah. Pasti ada. Tuding seperti itu? Pasti ada. Besar. Apalagi dia dia punya juga 110 outlet, lo bayangkan, satu outlet 1 miliar. Hah? Terakhir awalnya 300, dia jual, kalau kita tidak pernah jual. Iya, berarti dia meraup uang dari sana berapa besar saya kita nggak tahu. Atau itu bagian dari kerugian kita kan? Iya. Ya enggak? Saya kira wajar ya kalau dia mau beli dari saya merek ini, jual beli merek kan boleh menurut undang-undang, lisensi boleh, ya dah silakan kalau mau. Berarti enggak nih, maksudnya itu setelah dia bilang nggak mau, akhirnya dia mau buka sendiri, suruh nutup yang ayam betul ya. Pensu yang ini tuh sempat tutup nggak? Enggak tutup. Enggak, saya suruh jalan. Jadi permasalahan nggak? Sampai sekarang jalan. Maksudnya waktu itu jadi masalah, maksudnya kok nggak tutup nih, saya mau buka. Oh enggak berani, karena dia nggak punya sertifikat. Baru 2019 Mei tanggal 24 baru ada sertifikat. Pagi kita sudah dapat jam 10. Tahu-tahu ya besok paginya kita udah tahu tanggalnya dia sama juga. Kok bisa dapat kan gitu ya? Hah? Nomornya pokoknya selisih gitulah, selisih 50 nomor lah. Ya kami duluan. Apapun mau ceritanya kami duluan. Nah, Mas Tani mengingat sebelumnya yang ada berita-berita tentang menjelekkan nama ayam geprek ini, ada rencana nggak sih untuk menggugat balik pihak dengan Mereka itu mau, maklum anak muda, tapi saya tak, jangan. Oh, berarti sebelumnya emang mau menggugat balik, Bukan menggugat balik, melaporkan lah ya? mau melaporkan, iya kan? Keterlaluan. Karena dituduh yang Enggak. Jadi saya bilang jangan peruncing masalah ini. Yang damai aja, yang baik-baik aja. Nanti saya bicara, saya bicara. Franchise juga diambil. Hah? Nah ini saya jelaskan. Jadi kan waktu dia masuk ke tempat kita sama-sama, kita sudah ada 40 outlet. 40 PC sore. Iya, PC sore 40 lebih. 48 Setengah diborong ke sana. lebih, 30 lebih diambil. 30 diambil. Diambil maksudnya Ruben, jadi hak milik dia. hak milik dia yang ikut dia. Jadi dia itu langsung ada outlet. dibeli atau? Enggak lah, dia kan dulu gitu. Jordi kan manajer operasional. Tentu dia ajak kawan-kawan dia. Orang-orangnya dibawa lari semua. Oh, dibawa ini semua suruh ikut dia ya? Iya, Dia adain konferensi pers gini. konferensi pers gitu, kasih orang tahu. Mulai hari ini saya tidak lagi dengan AM. Kita punya sendiri Geprek Pensu. Saudara pilih mana? Ayo. Pilih saya atau pilih mereka? Larilah semua itu. Diajak gitu. Hah? Ditarik gitu. Oh iya ditarik. Diklaim sepihak itu. Diklaim. Stefani tahu pas konferensi pers itu? Tahu dia diundang. Atau
Belum ada. Langkahnya waktu itu jadi gimana? Setelah tahu ada kejadian itu Kan ikut serta diundang juga. Hah? Enggak, yang 30 sekian yang dibawa pergi itu. Iya, mereka diajak di Ruben yang ngajak ketemu. Ketemu. Ikut siapa? Ayo. Oh, berarti suruh milih. Kita sih udah ngomong baik-baik sama franchisornya, cuman pun mereka pun ya karena dari sana lebih gimana. Mungkin akhirnya Pengaruhnya artis atau gimana ya kan? Akhirnya ya karena awal itu Pak dia. Oke. Ini Pak, mungkin sedikit nyeleneh ya. Ini juga ada, mungkin ini selentingan dari ada teman jurnalis juga. Mungkin nggak tahu ini benar apa enggak. Maksudnya itu cuma sekedar nanya aja. Mungkin kemarin itu kan ada tuh waktu, maaf saya cuma coba sekedar menanyakan. Maksudnya waktu itu kan sempat ke keluarga Robin itu di teror apa segala macam, itu ada sempat bawa Nggak ada. Demi Tuhan itu tidak ada. atau misalnya dia ada mengerahkan ke pihak. Kita mah nggak pernah aneh-aneh Pak, diapa-apain juga diem aja. Apa mungkin model gitu bisa teror? Mas Stefan, kalau bentuk komunikasi terakhir ke Jody maupun Robin secara langsung, apa maksudnya apa sebagai Cuman terakhir, teman ya, bukan terakhir pas dia keluar, dia pun minta pelunasan yang kan kita Honor bayar dia. honor dia per bulan. Cuma minta honor dia per bulan, udah terakhir udah. Berarti nggak ada ngomongin tentang perkara sama sekali. berarti itu 2017. Gitu. Itu terakhir berarti. Minta honor dong. Honor. Habis itu lah udah. Mobil dia itu inventaris dia kembalikan. Honor diambil. Tapi hampir 3 tahun ini nggak ada komunikasi lagi. Sampai saat ini Kan teman. Ya dia sudah begitu gimana? Sama saya ada tahun yang lalu dan tapi ada rencana untuk membangun komunikasi kembali nggak sih Mas Stefan, mengingat ini kan sudah kuat. Ya teman-teman lah, bisnis. Oke. Dan terus ada kabar juga bahwa Ruben nggak boleh pakai brand Denso gitu. keputusan pengadilan. Oh. Putusan Mahkamah Agung menyatakan dia tidak boleh pakai. 6 merek itu dicabut, dicoret dari daftar Indonesia daftar merek. Enggak, bukan saya ngomong, putusan. Ya kan? Dan itu memang permintaan dia. Permintaan dia waktu gugat kita balikin kembali. Yang nggak boleh pakai dia, bukan kita. Itu kemarin dibahas nggak kemarin? Enggak, dia nggak mau bahas lagi. Semua masalah dia bicara nggak usah lagi, dia bilang. Oh, berarti nggak ada tanggapan lagi setelah itu. Nggak usah, sama-sama akhirnya saya sepakat udah nggak usah ngomong ya, sekarang tinggal mau selesai gimana aja, ya kan? Apa yang kalah? Ya. Mas Stefan, ada pesan nggak sih untuk Yogi sendiri nih? Selaku teman lah, jangan teman bisnis, selaku teman sendiri. Apa yang Mengingat dulu kan teman dekat, masa gara-gara bisnis ini jadi jauh gitu. Nggak ada. Nggak ada teman. no comment apa? Komen lah, nanti tergantung situasi gimana. Apakah menunggu kan kemarin bilangnya setelah ketemu perihal pengubahan nama belum disinggung. Cuman dari ayam geprek batu sendiri, apakah ada harapan juga bahwa ya dong lu kan udah dilarang sama FA nih diganti gitu. Ya kalau itu putusan amanat, itu putusan. Dia nggak boleh pakai tanpa izin. Kalau pakai, ya tahu, pidana. Sedangkan dia pakai sekarang aja sudah 3 tahun, bisa saya ajukan kerugian pidana itu. Tapi nggak mau lagi. Sementara bukan nggak mau, belum lagi. Saya mau lihat reaksinya gimana. Oh, berarti mau ngeliat gimana langkah dia. Iya, langkah dia mau gimana. Hah? Yang pihak Ruben juga masih Iya, saya kasih kesempatan dia pikir baik-baik. Karena saya tahu dia pasti banyak problem. Pertama, franchisornya gimana? Dia terima uang orang. Nama nggak boleh.